Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya sudah klik video Vina. Semoga teman-teman suka ya video Vina. Oh ya teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kali ini Vina akan sharing kegiatan memasak di dapur. Tapi yang memasak kali ini adalah bukan Vina, tapi Pak suami. Pertama-tama kita akan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan ya teman-teman. Pertama itu adalah tomat, 1 buah wortel. Selanjutnya itu japan atau labu siam, dan batang bawang, dan sekitar 7-8 cabai merah, serta seledri, dan beberapa kacang buncis, serta telur dan mie instan. Selanjutnya, langkah yang kita lakukan adalah memotong batang bawang serta seledri ya teman-teman menjadi potongan kecil, supaya nanti bumbu dari makanan yang kita masak itu meresap ya teman-teman. Nah, selanjutnya seledri ya dipotong kecil-kecil dan halus gitu. Lalu kita potong cabai merah menjadi bagian yang kecil-kecil juga ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menyukai cabai rawit, boleh juga ditambah dengan cabai rawit. Apalagi cabai rawit hijau itu membuat makanan kita lebih harum ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan cabai rawit, itu disarankan tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena bisa membuat perut kita sakit dan tidak sehat juga buat lambung kita. Karena lambung kita itu harus dijaga ya teman-teman, karena akan dipakai lama selama kita masih hidup gitu ya. Ini nih teman-teman yang bikin masakan kita lebih sehat, yaitu ditambahkan sayur-sayuran untuk menambah cita rasa dan supaya makanan kita itu lebih sehat. Karena tentunya kita harus memakan makanan yang sehat ya teman-teman, untuk menjaga pencernaan kita. Dan kali ini yang ditambahkan Pak suami adalah wortel. Beliau suka sekali menambahkan wortel pada mie yang beliau buat ya teman-teman. Selain wortel teman-teman, kita juga bisa menambahkan sayur-sayuran lain seperti buncis atau labu siam tadi ya, yang kita potong juga kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Seperti memotong batang bawang tadi, dipotong kecil-kecil dan tidak terlalu besar. Dan ini adalah japan ya teman-teman, itu bahasa kampung Vina. Kalau bahasa Indonesianya itu labu siam ya, yang kita iris-iris dan kita potong-potong juga kecil-kecil, supaya ketika kita masak itu cepat masaknya. Serta tidak lupa ditambahkan tomat yang kita iris-iris. Nah, setelah selesai menyiapkan bahan-bahan yang sudah kita potong-potong, bisa kita letakkan di tempat yang lain ya teman-teman. Dan setelah itu
kita siapkan kuali atau pancinya untuk memasak masakan yang akan kita masak. Ini kualinya sudah disiapkan ya teman-teman, yang sudah dikasih minyak dan dengan api kecil ya teman-teman, yang tidak terlalu besar. Nah, ketika minyaknya sudah hangat, kita masukkan dulu perbawangan dan kita goreng setengah matang dulu ya, agar keluar wangi harumnya. Oh ya teman-teman, kali ini Pak Su memasak tidak menggunakan bawang merah ya teman-teman, atau sedikit bawang putih, tapi belum menggunakan batang bawang saja, dan itu sudah cukup untuk membuat masakan beliau wangi. Nah, kita tunggu bawangnya masak ya teman-teman. Ketika dia sudah agak matang, barulah kita masukkan bahan yang lain ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menyukai bawang merah, juga bisa menambahkan bawang merah ya teman-teman, yang sudah diiris kecil-kecil, karena itu membuat masakan kita lebih wangi juga. Nah, barulah setelah itu kita masukkan cabai merah yang sudah kita iris kecil-kecil, kita potong kecil-kecil ke dalam kuali. Dan tidak lupa kita mengaduknya ya teman-teman di dalam kuali, agar dia tercampur dengan bawang-bawang yang tadi. Dan setelah bawangnya dimasukkan, maka yang akan kita masukkan selanjutnya adalah air ya teman-teman, air. Nah, setelah dimasukkan ke dalam kuali, kita tunggu agar airnya mendidih terlebih dahulu. Airnya tidak terlalu banyak ya teman-teman, 1,5 gelas cukup lah, 1-2 gelas lah. Oke, tergantung selera masing-masing. Kalau teman-teman suka banyak kuahnya, boleh ditambahkan airnya sebanyak yang teman-teman suka. Tapi jangan terlalu banyak ya, nanti bumbunya jadi hambar kalau airnya terlalu banyak. Setelah airnya mendidih, maka barulah kita masukkan sayur-sayuran yang tadi ya teman-teman. Yang pertama kita masukkan adalah wortel, karena wortel itu agak lama matangnya. Setelah itu baru kita masukkan sayur yang lain, yaitu seperti buncis, labu siam, dan tomatnya. Selanjutnya teman-teman, ketika sudah mendidih, kita aduk ya teman-teman, dan kita tambahkan telur sesuai dengan selera. Nah, untuk telurnya jangan pecahkan di atas kuali ya teman-teman, di luarnya, agar nanti kotoran yang ada pada telur tidak jatuh ke makanan yang sedang kita masak. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan mie-nya di sini ya. Jadi yang kita gunakan di sini adalah mie instan. Nah, setelah airnya mendidih, barulah kita masukkan mie-nya supaya tidak terlalu mengembang nantinya. Dan kita aduk-aduk bersama bumbu yang sudah kita siapkan. Dan tidak lupa kita tambahkan garam ya teman-teman. Nah, untuk mie-nya ini kan ada bumbunya. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak menyukai bumbunya, itu bisa tidak dimasukkan, dan bagi yang mau memasukkan boleh juga.
dan bisa diganti dengan bumbu yang lain ya teman-teman, seperti halawa. Setelah bumbu dimasukkan, kita aduk-aduk lagi ya teman-teman, menunggu agar mie-nya kembang ya, agar mie-nya tapi tidak terlalu kembang ya teman-teman. Nah, kita tunggu 2-3 menit. Nah, setelah itu mie yang kita masak siap untuk dihidangkan. Oke teman-teman, demikianlah masakan bakso mie ya, yaitu mix antara mie instan dengan sayur-sayuran, sehingga membuat walaupun kita makan mie, tapi makanan kita juga ada sayurnya, sehingga lebih sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video Vina sampai di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.